Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Dwiana Wulandari dari Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor NIM 2004 03 06 0007, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada pada makalah saya yang berjudul Pernikahan Dini. Saya memilih pernikahan dini karena pernikahan dini adalah masalah terbesar yang terjadi pada lingkungan saya. Bab 1. Pendahuluan. Pernikahan dini adalah ketika lelaki atau perempuan yang menikah di bawah umur yang belum memasuki ketentuan batas usia dalam pernikahan. Ketentuan batas usia dalam pernikahan sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Maka dari itu, jika ada pernikahan di bawah umur 19 tahun berarti sudah melanggar peraturan yang ada. Pernikahan dini terjadi karena banyak faktor pendorong, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah, faktor adat, faktor lingkungan, faktor diri sendiri, dan faktor hukum. Faktor pendorong pernikahan dini akan menimbulkan dampak ketika menikah dini, yaitu terjadinya perceraian, kekerasan rumah tangga, meningkatkan angka pengangguran karena belum siap bekerja, bahkan memicu kepada kesehatan wanita yang belum cukup umur untuk dinikahi, bahkan belum cukup umur untuk hamil. Untuk itu perlu adanya penjelasan tentang faktor, dampak, bahkan solusi dalam kasus pernikahan dini, terutama di desa Pandanajen karena sudah banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Rumusan masalah yang pertama adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Dan yang kedua, bagaimana dampak dari pernikahan dini. Dan yang ketiga adalah apa solusi agar pernikahan dini tidak meningkat. Batasan masalah. Agar penelitian tidak melebar luas, akan lebih memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak yang diperoleh ketika terjadinya pernikahan dini, dan yang ketiga adalah solusi agar pernikahan dini tidak meningkat terus-menerus. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui permasalahan yang ada di lingkungan kita, dan dalam pernikahan ini bisa dimanfaatkan baik untuk pendidikan secara langsung maupun pendidikan secara tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dari setiap permasalahan agar kita tidak terjerumus dalam pernikahan dini, serta kita lebih mengetahui aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta kita bisa tahu dampak dari pernikahan dini dan solusi agar tidak terjadi pernikahan dini. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi terjadi karena kekurangan ekonomi. Biasanya kekurangan ekonomi terjadi pada pihak wanita, maka pihak wanita akan dinikahkan oleh orang tua dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga, bahkan membantu mengangkat derajat ekonomi pada pihak perempuan. Padahal pernikahan ini bukan solusi untuk menambah ekonomi, untuk membantu mengangkat derajat ekonomi pada keluarga, dan menyebabkan pernikahan ini pada perempuan seperti halnya dampak-dampak yang diperoleh oleh seorang wanita. Dan faktor ekonomi juga menjadi beban lelaki ketika pernikahan dini terjadi pada laki-laki karena tanggung jawab terbesar dipegang oleh pihak lelaki. Misalnya, pihak lelaki yang belum cukup umur harus bekerja untuk membiayai istri. Jika dia sudah mempunyai anak, meski umurnya belum tercukupi, dia harus membiayai anak dan keluarga dari pihak istri dan keluarga dia sendiri. Dan yang kedua adalah faktor pendidikan. Kurangnya pendidikan pada anak yang membuat gampang terpengaruh oleh pernikahan dini, karena tidak ada sedikit pembelaan pada diri sendiri untuk menggapai cita-cita dan cenderung lebih menuruti semua yang disarankan orang tuanya. Pendidikan yang kurang pada anak juga akan menyebabkan kesulitan pada dirinya ketika dia sudah menikah. Faktor kurangnya pendidikan bukan hanya terjadi pada anak, tetapi juga terjadi pada orang tua, karena orang tua adalah yang berkontribusi besar kepada anaknya.
Kurangnya pendidikan yang terjadi pada orang tua menyebabkan mudahnya orang tua untuk mendukung pernikahan muda, bahkan lebih memilih untuk anaknya tidak mengejar cita-citanya dan lebih mendukung pada pernikahan dini. Untuk itu perlu pendidikan kepada orang tua dan anaknya agar lebih paham dampak jika anaknya dinikahkan pada usia yang masih dini dan berpengaruh juga kepada keluarga bahkan kepada cucunya nanti. Dan yang ketiga adalah faktor orang tua. Faktor orang tua yang beranggapan menikahkan anaknya akan tidak terjadi apapun bisa dikatakan benar jika dikarenakan takut terjadi perzinahan. Tetapi masih ada banyak cara agar anak tidak terhindar dari perzinahan tersebut. Bisa melalui edukasi yang dilarang dilakukan dalam bergaul, membatasi serta mengamati pergaulan. Semua masalah yang dihadapi anak tidak harus dihadapkan dengan pernikahan dini, namun juga masih banyak cara untuk menyelesaikannya. Misalnya dalam faktor orang tua harus lebih bisa mengatur anaknya dan mengawasi anaknya dalam pergaulannya. Dan yang keempat adalah faktor media massa dan internet. Dengan perubahan zaman yang sekarang ini, pergaulan yang paling sulit dikendalikan adalah dengan media massa, karena media massa dan internet lebih menjadi pengaruh dengan resepsi usia muda. Dan media massa juga membuat anak berpikir lebih dewasa dari konten-konten yang ditampilkan oleh media massa tersebut. Misalnya dari televisi, dari media massa Facebook, internet, dan lain-lain. Dari situ bisa menyimpulkan jika media massa juga menjadi faktor pernikahan dini, karena dalam penggunaan media massa dan internet yang kurang baik membuat anak pada usia dini menirukan hal yang tidak pantut untuk dilakukan. Dalam yang dicontohkan misalnya dalam film, televisi, hingga internet yang merajalela dan tidak bisa disaring dengan baik. Dan yang kelima adalah faktor biologis. Faktor biologis terjadi karena kurangnya pendidikan seks pada anak yang membuat anak bertindak hal yang tidak seharusnya dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena faktor media massa dan internet, juga karena faktor lingkungan. Dalam pengembangan pendidikan seks yang harus diberikan baik guru ataupun orang tua pada anak agar anak bisa hati-hati dalam bertindak, serta akan membuat anak memikir pergaulan yang baik seperti apa. Berbeda lagi dengan kurangnya pendidikan seks pada anak akan membuat perzinahan merajalela, dan dalam hal ini banyak anak kecil yang tidak berpikir panjang dampak jika dia melakukan perzinahan tersebut seperti apa. Karena kurangnya pendidikan seks, hubungan yang seharusnya tidak dilakukan membuat pernikahan ini meningkat karena terjadinya pergaulan bebas. Dan yang keenam adalah faktor hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah akan dengan terpaksa membuat anak dinikahkan berapapun usianya karena sudah terlanjur hamil. Kesalahannya tidak dipandang dari orang tua saja, namun juga dari dia sendiri yang kurang berpikir panjang dan kurang berhati-hati dalam pergaulan. Hamil di luar nikah juga terjadi karena faktor biologi, faktor lingkungan, faktor media massa, dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah faktor adat. Faktor adat karena dalam Jawa kebanyakan beranggapan bagaimanapun wanita nanti pasti di dapur. Anggapan ini membuat wanita tidak mau melakukan apapun selain belajar di dapur. Padahal pendidikan di luar sana juga sangat perlu untuk menghadapi zaman yang akan datang. Serta anggapan perawan tua juga membuat adat pernikahan dini sangat didukung. Pernikahan dini yang banyak terjadi misalnya juga dalam daerah Madura, Indramayu, dan lain-lain, sudah ada di mana umur 13-15 tahun sudah menikah. Hal ini hanya beralasan untuk memenuhi ekonomi, untuk memperbaiki ekonomi dengan syarat menikahkan anaknya dengan anak orang kaya agar ekonomi tersebut bisa menjadi baik. Nah, ini termasuk faktor adat yang seharusnya bisa diubah agar pernikahan dini tidak merajalela. Dan yang kedelapan adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang sangat mendukung dengan adanya pernikahan dini membuat terus melaju dengan cepat tentang pernikahan dini tersebut. Karena lingkungan adalah yang berkontribusi besar juga dalam kehidupan anak. Seperti halnya usia di bawah umur 19 tahun menikah, namun sangat kaget jika anak yang berumur 22
belum menikah padahal sudah di atasnya. Lingkungan yang mendukung hal tersebut seharusnya diberikan edukasi tentang pernikahan muda, karena lingkungan sangat berkontribusi besar dalam hidup, dan lingkungan juga yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas dan meningkatnya pernikahan muda. Dan yang kesembilan adalah faktor diri sendiri. Jika diri sendiri mempunyai cita-cita hidup dan memiliki landasan-landasan pikiran seperti halnya memikirkan cita-cita hidup dulu baru menikah, maka dia akan berpikir panjang untuk melakukan pernikahan muda tersebut. Untuk itu sangat perlu adanya dari diri sendiri, agar diri sendiri itu lebih bisa mengontrol dirinya terhindar dari pernikahan ini dengan menambahkan pendidikan dan lebih bersemangat dalam menggapai cita-citanya. Dan yang ke-10 adalah faktor hukum. Faktor hukum ini adalah kurang tegasnya hukum yang terjadi pada kasus pernikahan dini, seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan jika umur minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun nyatanya hukum yang ada di Indonesia ini bisa dibeli. Sudah terbukti di Desa Bandanajeng, umur di bawah 19 tahun sudah bisa menikah hanya dengan membeli umur. Oleh hal itu membuktikan peraturan yang kurang tegas akan menganggap masyarakat itu menganggap sepele tentang pernikahan muda dan menganggap semuanya itu mudah, karena hukum yang ada di Indonesia itu tidak dipertegas dan tidak ada aturan-aturan lagi dalam pelanggaran. Maka dari itu perlu adanya menegaskan hukum di Indonesia, dan agar berkurangnya generasi yang ingin menikah muda dan lebih mudah untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berpendidikan. Selanjutnya adalah dampak dari pernikahan dini. Yang pertama adalah menurut kesehatan, seorang remaja yang hamil di usia di bawah umur akan menimbulkan lebih mudahnya terserang penyakit anemia ketika hamil dan melahirkan. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada anak ataupun pada ibu. Kehamilan di usia sangat muda membuat angka kematian ibu dan anak meningkat, serta lebih beresiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok yang sudah di atas usia dini itu, seperti usia 20 sampai 24 tahun. Selain itu juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Juga terjadi penyakit fistula, yaitu kerusakan pada organ wanita yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina, yang disebabkan oleh kurang kuatnya bagian yang ada di perempuan, apalagi jika hamil masih dalam usia 15-19 tahun. Dan yang kedua adalah kehilangan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita, karena jika sudah melakukan pernikahan maka cita-cita yang ingin dicapai akan gugur ketika sudah mempunyai turunan. Dan yang ketiga adalah menambah angka pengangguran, karena masih banyak pernikahan ini yang terjadi pada seorang anak dan masih belum siap untuk melawan kerasnya hidup, serta tidak mempunyai keahlian dalam segala lowongan kerja yang ada. Hal ini karena minimnya pendidikan pada anak yang membuat anak lebih memilih di rumah dan bergantung pada orang tua, serta membuat keadaan ekonomi semakin menurun, dan keterbatasan ilmu tersebut akan menambah pengangguran. Dan yang keempat adalah perpisahan. Terjadi karena kurang cerdasnya dalam mengendalikan emosi serta belum dewasa dalam menyelesaikan masalah, baik masalah dari segi emosi belum bisa stabil, masalah ekonomi yang belum bisa tercukupi, dan masalah-masalah pribadi yang belum bisa diatasi dengan dirinya sendiri. Dan yang kelima adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan terjadi pada usia dini itu karena mereka memiliki emosi yang tinggi dan tidak memikirkan efek-efek yang akan terjadi, serta dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan benar, seperti musyawarah dengan keluarga sendiri, atau jika masalahnya besar
juga musyawarah dengan keluarga besar. Hal ini membuat kekerasan semakin meningkat serta memicu pada hukum dan perceraian. Dan yang keenam adalah penelantaran anak. Hal ini dikarenakan kurangnya ekonomi yang membuat anak terlantar, terkadang malah membuat anak tidak sekolah dan disuruh untuk bekerja, membuat ekonomi keluarga. Dari dampak-dampak itu bisa disimpulkan untuk mengatasi tersebut ada solusi agar pernikahan dini tidak meningkat, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pendidikan. Karena dalam peningkatan pendidikan maka pernikahan dini akan menurun dan mengubah mindset dari setiap generasi tersebut. Jika pernikahan dini itu memiliki dampak-dampak yang merugikan untuk dirinya sendiri, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungannya, bahkan untuk keluarga yang akan dia hadapi jika dia melakukan pernikahan dini. Pendidikan yang sangat diperlukan untuk anak usia dini adalah pendidikan yang sangat diperlukan untuk anak usia dini adalah pendidikan tentang seks, karena pada zaman sekarang banyak anak kecil yang sudah masuk pergaulan bebas dan memberikan pengarahan dan motivasi untuk mengejar cita-citanya untuk membuat perekonomian lebih baik pada keluarga. Karena pendidikan yang tinggi akan mengubah perekonomian yang ada pada keluarganya, bukan pernikahan dini. Justru pernikahan dini akan memperburuk perekonomian yang ada pada keluarganya. Dan yang kedua adalah menegaskan aturan hukum, karena aturan hukum adalah peran penting bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dengan undang-undang. Jika aturan yang diciptakan oleh pemerintah dan sudah dituliskan oleh yang sudah dituliskan di Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak tegas, maka akan masih banyak pelanggaran-pelanggaran baik dari segi pernikahan dini atau dari segi yang lainnya. Untuk itu sangat penting adanya mempertegas lagi hukum yang dibuat tidak dapat digugat, karena jika masih mengasih dispensi membuat masyarakat menganggap masalah pernikahan dini ini adalah masalah yang sepele. Dan yang ketiga adalah menerapkan program belajar 12 tahun. Karena jika program belajar 12 tahun tercapai, maka tidak akan terjadinya pernikahan dini, karena dalam pembelajaran ada selama 12 tahun akan mengerti pernikahan yang baik menurut aturan yang seperti apa. Bahkan dalam penerapan program belajar 12 tahun akan mengubah pola pikir anak menjadi lebih dewasa serta pemikiran lebih terbuka. Yang keempat adalah memilih lingkungan yang baik. Lingkungan bukan berarti tempat yang kita tinggali saja, namun lingkungan adalah tempat di mana kita berkunjung dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, lingkungan adalah menjadi faktor dalam diri kamu untuk membentuk pribadi yang baik. Untuk itu, sangat perlu adanya memilih lingkungan yang baik agar kita terhindar dari pergaulan bebas serta mengurangi angka pernikahan dini. Dan yang kelima adalah memilih teman yang benar. Karena teman yang benar, baik dan sopan akan membuat kita menjadi lebih terhindar dari pergaulan bebas. Untuk itu sangat perlu selektif dalam memilih teman agar kita ada batasan setiap kita bertindak. Jika kita mempunyai batasan-batasan, maka tidak akan terjadi pergaulan-pergaulan yang memicu pada pernikahan dini, seperti batasan diri ketika kita dengan lawan jenis, batasan-batasan yang terjadi pada lawan jenis itu jika sudah menjadi landasan setiap pribadi, maka akan menjadi kebiasaan dalam memilih teman yang benar dan membuat pergaulan tersebut terjaga. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan tentang pernikahan dini di Desa Panenajeng, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di usia yang telah melanggar peraturan yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada usia di bawah 19 tahun
yang didorong oleh faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah, faktor adat dan faktor lingkungan, faktor diri sendiri dan faktor hukum. Dari faktor-faktor tersebut akan menimbulkan dampak, yaitu kerugian baik bagi pelakunya sendiri, keluarga, keturunan maupun masyarakat. Dampak dalam pernikahan dini tersebut membuktikan bahwa pernikahan dini ini sangat berbahaya bagi seluruhnya, baik di bidang kesehatan, keluarga, maupun masa depan, bahkan kepada masyarakatnya. Untuk itu perlu adanya kesadaran bagi diri sendiri, orang tua maupun masyarakat bahwa pernikahan dini bukan solusi untuk menyelesaikan masalah, terutama masalah ekonomi. Pernikahan dini bukan solusi tapi cara baru untuk menciptakan banyak masalah. Dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan ini, harus sadar akan lingkungan sekitar dengan cara meningkatkan ilmu, memilih lingkungan yang baik, menerapkan program 12 tahun belajar, memilih teman yang benar, serta pemerintah menegaskan kembali hukum yang ada agar tidak terjadinya pernikahan ini. Saran-saran dari saya bagi remaja adalah sebaiknya jadilah remaja yang berpikir serta amati apa yang terjadi jika fenomena alam tersebut di alam kita sendiri, dan pilihlah lingkungan yang benar, teman yang benar, berpendidikan yang tinggi, dan jangan sekali-kali meninggalkan agama karena agama adalah fondasi dari hidupmu. Bagi orang tua, lebih memberikan hak kepada anak untuk menentukan pilihan karena anak punya hal untuk bahagia, mewujudkan cita-cita, dan lebih berpikir cerdas dalam memilih solusi untuk menyelesaikan masalah, apalagi dengan masalah ekonomi. Bagi pemerintah, tegaskan aturan yang telah ditentukan dengan Untuk pengutipan, saya menggunakan pengutipan tidak langsung. Untuk rujukan, saya menggunakan artikel dari internet seperti pada contoh Ediati Asri tahun 2018, dampak psikologis dan fisik pernikahan usia dini bagi anak, yang menggunakan link http://www.haibunda.co.com dampak psikologis dan fisik pernikahan usia dini bagi anak, yang saya akses pada tanggal 21 Desember 2020. Dan yang kedua adalah Verona Handayani Februari 2020, dampak kesehatan fisik dan mental pernikahan dini bagi remaja, http://www.halodoc.com/artikel dampak kesehatan fisik dan mental pernikahan dini bagi remaja, yang saya akses pada tanggal 22 Desember 2020. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.